Santernya kelurahan warga yang melintasi Jalan Jihi menuju Desa Tuyau terus mengemuka. Pasalnya, jalan yang tidak terawat sekitar 5 tahunan tersebut rusak parah, berlumpur hingga berlubang. Akses jalan yang menghubungkan keempat desa, Tuyau, Pinang Tunggal, Kupang Bersih, dan Desa Kecap itu tentunya banyak warga yang beraktivitas melewati jalan tersebut. Dari anak sekolah, pedagang, petani, sampai dengan para PNS yang menuju ke tempat kerjanya. Warga Desa Tuyau yang juga mantan anggota DPRD periode tahun 2004 hingga 2014, Haji Kurniansyah angkat bicara lagi kepada Jurnal TV mengatakan, jalan itu sudah 5 tahun tidak pernah diperbaiki, meski sudah sering diusulkan, namun belum mendapat tanggapan. Ia memohon kepada pemerintah agar bisa memperbaikinya, karena jalan itu menghubungkan 4 desa yang tentunya sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang melewati jalan tersebut. Apa itu namanya, supaya ada perhatian lah dari pemerintah daerah, karena jalan ini sangat penting. Pertama dilalui oleh beberapa kampung, Tuyau, Pinang Tunggal, Kupang Bersih, Ketap, bahkan Muara Pelantau lewat jalan sini. Setelah selebihnya juga anak-anak sekolah yang dari Bambulung, Bararawa, banyak yang sekolah ke Tuyau. Dari itu juga dari Tuyau, Ketap juga banyak yang sekolah ke SMA, SMP Bambulung. Nah, dari itu mohon supaya pemerintah daerah memperhatikanlah, karena sangat parah sekali keadaan jalannya. Sudah sekitar mungkin 5 tahun lebih lah. Dilakukan beberapa kali, Pak, tapi tidak ada perhatian. Jadi kami mohon minta perhatian dari pemerintah daerah lah. Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistyo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya berkaitan dengan kerusakan jalan tersebut mengatakan, kerusakan jalan Desa Jihi menuju Tuyau sudah disampaikan kepada Bupati dalam rapat penyempurnaan Raperda. Perbaikan jalan tersebut bisa saja menggunakan dana tanggap darurat yang sifatnya emergensi untuk tahun 2022 nanti. Dengan kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan memang banyak sekali yang mulai rusak, terutama belakang terakhir ini, Pak. Ya, belakang terakhir ini curah hujan sangat tinggi sehingga mungkin menyebabkan kelembapan tanah, mudah longsor, mudah rusak, dan berkaitan dengan di Tuyau itu kita juga sudah dengar baik dari kawan-kawan yang berlokasi di sana maupun dari laporan hasil kunjungan dari anggota dewan sendiri, dan tadi pada saat kita rapat penyempurnaan Raperda BPD yang hadir langsung tadi Bapak Bupati, langsung kita sampaikan di situ. Ya, karena belakangan ini banyak sekali tadinya aspal tiba-tiba jadi kebun pisang karena masyarakat mungkin cara menyampaikan keluhan mereka dengan keprihatinan mereka terhadap kondisi jalan jadi ditanami pisang. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan agar mulai tahun depan, ya, ini kan darurat, ini namanya darurat, kita sudah sepakati kemarin dana BTT yang cukup besar, meskipun kita tahu itu tidak mungkin lah mampu memelihara dan membenahi semua, tapi mana-mana area-area yang kondisinya memang sudah darurat, ini kami minta segera ditindaklanjuti, segera diperbaiki untuk kemaslahatan masyarakat, untuk mudahnya transportasi masyarakat. Himbauan Bapak kepada masyarakat Tuyau khususnya, Pak. Baik, memang informasi dan juga segala keluhan yang disampaikan itu tentunya mempercepat dan membantu agar memang itu didengar dan diperhatikan. Saya kira kepada masyarakat kami minta sambil kita sama-sama mendorong dan meminta kepada pemerintah daerah agar jalan di arah Jihi Tuyau yang memang sudah lama itu tidak ada pemeliharaan, itu sekarang dalam kondisi rusak darurat, itu segera kita minta segera diperbaiki. Bupati Barito Timur Ampera Ayemebas ketika disambangi usai pelantikan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Bartim berkait dengan infrastruktur jalan Jihi menuju Tuyau mengatakan,
Dapat dipastikan Jalan Jihi menuju Desa Tuyau akan diperbaiki dan dianggarkan tahun 2022. Harapannya kepada masyarakat agar sama-sama memperbaiki dan memportal jalan untuk angkutan yang melebihi tonase. Dinas PO nanti mungkin melewati OPR, tahun akan datang kita akan lakukan untuk perbaikan Tuyau dengan Jihi ya, tahun 22. Lalu yang kita juga yang kemarin ada keluhan juga yang Tumpah Dayuh, itu sudah ada anggarannya. Nanti kita entar Tumpah Dayuh serapat. Nah kalau tadi dari malam saya sudah menghubungi untuk yang Karanglangit, karena di situ juga informasinya ternyata mereka sudah bawa sawit. Nah saya bilang tidak bisa kalau datang mereka lewat di Hayaping. Nah mereka silakan mungkin lewat Karanglangit, Jalan Pertamina terus sini. Nah berarti harus mereka perbaiki, itu yang kita lakukan. Nah kalau Muara Awang ini ada lagi. Nah Muara Awang ini jujur saja sebenarnya, karena sudah saya sebutkan itu 5 tahun berturut-turut kita sudah perbaiki, tapi tidak bisa baik. Nah mereka harus betul-betul komitmen menjaga bagaimana. Ya nanti saya akan pikirkan 2023. Kalau ada komitmennya, kalau tidak ada ya tidak usah anunya. Indonesia kita memperbaiki, tapi masyarakat tidak. Nah saya mengimbau juga bagi masyarakat, saya ada beberapa daerah mungkin saya portal itu bukan untuk melarang lah, portal ini adalah untuk membatasi tonase itu ya. Jadi yang misal jangan salah artikan kalau kita membuat portal bukan untuk melarang, tapi itu adalah menjaga tonasenya supaya jalan kita terjaga. Dari Barito Timur, Kalibata Tengah, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah melaporkan.